kedatangan tamu dari jauh. Pinter, penulis, editor. Saya persilakan teman saya Windy Aristanti. Nah, oke Win, perkenalkan secara singkat ini. Oke, selamat pagi. Hari ini tuh bisa ada di Malang. Malang tuh buat saya kayak rumah ya, kayak kata Ega gitu kan. Saya kuliah di sini, lalu kemudian papa saya juga memutuskan untuk pensiun di sini, walaupun dia sendiri jauh juga tidak berasal dari sini gitu kan. Karena memang Malang kota yang nyaman dan enak. Terus kalau orang selalu tanya ke saya, Win, kalau ngomong Malang yang kamu ingat apa? Yang selalu saya ingat ketika orang bertanya tentang Malang bukan apelnya, sama sekali bukan, tapi perpustakaannya. Perpustakaan daerah maksudnya? Perpustakaan yang ada di Jalan Ijen. Ya, perpustakaan daerah itu ya? Perpustakaan daerah ya itu nyebutnya ya? Perpustakaan kota. Oh, benar kota, oke. Perpustakaan Kenapa kota. Win? Kenapa Win? Karena dulu waktu saya zaman kuliah, perpustakaan itu tuh tempat saya nyari buku-buku yang menarik. Saya ingat banget perpustakaan kota waktu itu lagi diperbaikin, ditaruh di dekat jembatan Soekarno-Hatta itu, dan itu bangunan Belanda kuno. Jadi kalau kita masuk tuh kayak masuk ke kapsul waktu, terus kamu nyusurin lorong-lorong dan kamu nemuin banyak buku-buku menarik. Saya ingat banget saya baca karyanya Kawabata. Di situ saya menemukan bahwa ternyata ada penulis luar biasa dari Jepang, si Kawabata ini justru di perpustakaan Kota Malang. Dan ketika dipindah ke Ijen, saya kagum banget. Saya ingat banget saya pergi ke sana pertama kali bareng Radit. Yang kita pikir yang namanya perpustakaan tuh bakal sepi, sunyi, senyap, enggak. Ternyata pas kita datang ke sana sama Radit, itu rame banget, anak-anak pada main ke perpustakaan, baca, tidur-tiduran dan segala macem. Makanya kalau saya tanya apa, saya ingat tentang Malang adalah perpustakaannya, karena perpustakaannya adalah pusat aktivitas anak-anak pelajarnya ternyata. itu jarang ditemui ya di daerah-daerah lain. Bahkan Jakarta menurut saya. Iya, Iya kan? itu menariknya. Makanya kalau nggak salah perpustakaan Malang pernah dapat penghargaan kan? Oh ya? Iya. Tepuk tangan sekali lagi buat Malang. Keren. Ini kan teman-teman banyak yang masih belum pernah menerbitkan buku ya. Kira-kira apa sih pertama kali cerita kisahmu? Kok kamu bisa berani nulis pertama? Ceritakan. Nanti teman-teman boleh tanya juga ya. Iya, nanti boleh kalian bertanya. Ini kita cuma sharing ya. Sharing aja sih. Saya tidak lebih pintar dari kalian, tapi saya cuma akan sharing apa yang dulu saya alami, bahwa ternyata untuk memulai menulis itu sama dengan seperti kita berbicara aja. Kalau kalian berpikir kayak nulis susah, enggak. Karena apa? Aktivitas menulis itu adalah aktivitas yang sebenarnya selalu kita lakukan setiap hari. Mulai dari nyatet belanjaan, Nyatet belanjaan ya? nyatet utang, SMS pacar, terus sekarang ngisi status Facebook atau Twitter, itu kan aktivitasnya semua aktivitas menulis. Komunikasi menulis itu sesuatu yang sudah kita lakukan sejak awal. Bahkan kita nggak perlu belajar karena memang kita anggap itu adalah komunikasi yang sudah biasa. Nah, ketika pertama kali saya mulai menulis, yang saya pikirkan waktu itu adalah saya kepengen apa yang ada di kepala saya itu bisa dipahami oleh orang lain. Cerita-cerita khayalan-khayalan di kepala saya tuh bisa dipahami dan dimengerti oleh orang lain, dan ada orang yang bisa saya ajak ngobrolin hal itu. Jadi awal mula menulis cuman kepengennya seperti itu. Dan kalau kalian bilang itu susah, enggak. Menulis itu sama kayak kalian ngomong. Justru ketika kalian ngomong lancar, berarti harusnya menulisnya lancar. Harusnya. Karena tulisan yang baik itu mencerminkan cara berpikir yang benar. Oke. Dan orang yang memiliki cara berpikir yang benar biasanya bisa berbicara runut. Jadi itu memang sebab akibat. Jadi kalau kalian berpikir sebagai penulis kalian nggak perlu ngomong dan tidak bisa ngomong karena nggak bisa ngomong Itu makanya salah kalian besar. menulis, itu salah besar. Enggak. Justru karena kalian penulis, harusnya kalian tidak punya masalah untuk berbicara dan menyampaikan sesuatu dengan lebih runut daripada orang lain. Seperti itu. Ya, setuju sih. Saya selalu bilang ke teman-teman penulis, abis nulis itu jangan buru-buru kirim, endapkan dulu, jadi berjarak dulu dengan karyanya, mungkin seminggu, setelah itu balik dan lihat lagi. Ketika kita balik dan lihat lagi, biasanya kita akan menemukan bolong-bolongnya dan apa yang harus kita perbaiki. Itu sampai sekarang masih saya lakukan. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi nggak langsung bener gitu ya? Enggak, karena draft pertama itu selalu dalam tanda kutip ya, selalu acak adut, selalu sampah. Selalu sampah, ya. Draft pertama, tapi menulis itu apa? Menulis itu adalah menulis ulang. Writing is rewriting ya.
gitu loh, rewrite, selalu seperti itu. Menulis memang seperti itu, jadi jangan pernah berpikir kalian akan menulis satu kali jadi bagus, enggak. Bahkan misalnya sekelas Ernest Hemingway saja dia bisa mengedit naskahnya sampai 39 kali sebelum dikirim. Satu naskah tuh? Satu naskah yang tipis kali. itu loh, Wow, gitu kan. yang laki-laki tua dan laut. Old Man and the Sea. Nah, itu sampai segitunya, sampai kemudian pada satu titik stop, harus dikirim ke editornya, biarkan editornya yang bekerja kemudian. Saya juga mengalami hal yang sama. Kalau sekarang saya harus baca lagi tulisan pertama, kayak tadi Ega nanya, pernah nggak sih lo iseng baca buku pertama lo atau tulisan pertama lo? Iya, iseng. Dan abis itu saya pasti gini, kok bisa sih gue kepikiran dulu nulisnya begini? Pasti bukan Winnie. Enggak deh. Tapi kemudian apa? Hal yang paling menyenangkan adalah kamu melihat perkembangan kamu, bahwa kita berkembang. Menulis itu kan latihan, bukan bakat. Menulis itu bukan bakat, bukan bacot. Kamu bisa bilang bahwa kamu ingin jadi penulis. Kamu bisa bilang kamu penulis. Tapi kamu bisa bilang kamu penulis kalau kamu sudah menunjukkan tulisan kamu. Kamu ingin menulis dengan kamu menulis adalah hal yang berbeda. Ingin, ingin belum berkarya berarti ya? Iya kan, belum niat. melakukannya ya? Niat, Jadi kalau orang tahu yang penting kan niat. Enggak, menulis itu bukan masalah yang penting niat. Menulis itu selamanya yang penting melakukan. Itu, menulis itu tindakan. Jadi, kalau kamu merasa sudah cukup puas dengan karya kamu dan kemudian kamu berpikir itu sudah yang paling baik dan kamu tidak berlatih lagi, ya kamu tidak akan berkembang. Berhenti di situ.